Di tengah sorotan tajam, di saat lagi dimusuhi dengan petisi pemboikotan siaran langsung di medsos, Sarwendah nongol lagi. Makin mengejutkan, kembali tampil bareng Gio sang kekasih. Inilah yang ramai di masyarakat. Demi kejar cuan atau demi eksistensi dan sanjungan. Banyak yang bilang ibu dua anak ini terlalu tebal muka, tak tahu malu dan tak sadar diri. Paling tidak bersabar, tiaraplah sebentar. Keberanian Sarwendah dan Gio siaran live lagi di media sosial memantik keriuhan. Ada yang dukung, namun lebih banyak yang mengirimkan nyinyiran. Mengapa Wendah dan Gio nekat tampil live lagi? Benarkah mereka kesulitan hasilkan uang? Buntut kena cancel culture. Sampai-sampai nyali berlipat-lipat menentang petisi dan boikot dari warganet. Saya masih ada kerjaan. Saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. We choose not to respond with anger or hatred because we understand that many people simply do not know us personally or the truth of what we've been through. Ketika lagi di mana ada media, kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak-anak ini? Banyak yang menilai kemunculan lagi Sarwendah dan Gio live di media sosial kurang pas. Bahkan bisa berefek buruk buat Wendah sendiri. Karena Wendah sedang menghadapi gugatan dari Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait hak asuh anak. Jika Sarwendah kembali panen hujatan netizen, gara-gara siaran live lagi di media sosial, Ruben Onsu justru lagi menuai puja-puji. Terlebih ia terus memperlihatkan istiqomahnya mendekatkan pada yang kuasa. Rajin dan rutin mengadakan kajian di rumahnya. Terlebih setelah model senior Catherine Wilson ikutan. Netizen pun akhirnya mendoakan semoga Ruben Catherine berjodoh. Waduh, mungkin karena sama-sama single ya. Karena kenal udah lama dan kebetulan aja mungkin karena foto bareng ya. Dan sama-sama single kali ya, jadi orang jodoh-jodohin. Kalau Ruben sosok di mata Catherine seorang yang baik, laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab. Nanti bagaimana caranya Allah pasti temukan. Banyak yang mendoakan, tapi tak sedikit pula yang justru miring menilai Catherine adalah pelarian usai Ruben gagal menggait Desi Ratnasari. Ya kita kan nggak tahu ya, maksudnya jodoh kan itu di tangan Allah ya. Yang pasti ya mudah-mudahan dapet yang cocok, yang bertanggung jawab, yang seiman. Entah Allah temukan dalam waktu cepat, besok, lusa, nanti kita nggak tahu. Setelah perang panas di media, mantan pasutri Ruben Onsu dan Sarwendah akhirnya bertemu tatap muka dalam sidang mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perang dingin tergambar jelas saat momen mediasi. Meski sempat berjabat tangan, Ruben Wendah tak saling tegur sapa dan saling membuang pandangan. Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Kita aja ngobrol tentang anak. Ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan, dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwendah juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak penengahnya pakai perantara. Tidak secara langsung. Bahasa tubuh memang tak bisa dibohongi. Efek perang dingin Ruben Wendah, mediasi pertama pun buntu dan alot. Ruben Wendah belum sempat sepakat soal hak asuh anak, sampai harus lanjut ke sidang mediasi kedua 6 Agustus mendatang. Ada lagi yang berikutnya ya, masih ada lagi mediasi berikutnya. Semuanya berproses gitu, kan nggak semuanya sekarang baru selesai, semuanya langsung dirubah gitu, semuanya butuh proses.
sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan. Saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini. Lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Alotnya sidang mediasi Ruben Onsu versus Sarwenda terkait hak asuh anak mau tidak mau dikait-kaitkan kepada isu Sarwenda lakoni ritual persugihan di Gunung Kawi. Apalagi belakangan juga beredar video viral. Ada foto Ruben di salah satu tempat sakral di Gunung Kawi. Benarkah Sarwenda diduga menjadikan Ruben sebagai tumbal persugihannya di Gunung Kawi? Kalau foto Ruben nggak ada di sana, nggak ngeliat. Mungkin ada yang naruhin untuk konten lagi, mungkin nggak ada hubungannya. Karena orang kejawen nggak peduli atau nggak percaya dengan persugihan tumbal. Lagi heboh Ruben sama Sarwenda, aneh. Saya lagi mencuci nama baik Gunung Kawi, jadi dihubung-hubungin sama urusan keluarga orang. Marcel Radival, si pesulap merah, berani menjamin kalau Ruben Onsu bukanlah tumbal dari isu pesugihan di Gunung Kawi Sarwenda. Ruben yang pernah mengaku kena teror mistis sampai menderita penyakit misterius juga dibongkar bukan perbuatan ritual pelaku ilmu sihir. Saya tahu lagi permasalahan rumah tangga mereka, tapi kan itu aib mereka ya. Yang jelas saya nggak bisa ngomongin di media. Yang terdengar belum tentu fakta. Saya bisa bilang kayak gitu. Ada hal-hal yang mereka sengaja ceritakan untuk menutupi sesuatu gitu. Jadi kisah yang dulu dibuat-buat itu tentang sakit dan semacamnya ada faktanya sebenarnya. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu. Tidak percaya. Saya bilang langsung ke Ruben. Gue nggak percaya gitu. Dan saya tahu faktanya lagi. Aduh, nggak bisa diceritakan. Itu aib keluarga mereka. Berkonflik dengan mantan suami kan ini kurang elok. Karena kan jelek-jelek itu adalah masih ayah daripada anak kita. Sebisa mungkin jangan diperpanjang lagi. Sebisa mungkin fokus ke solusinya kedua belah pihak. Ya, saya menyarankan agar Sarwenda dan Ruben Onsu keduanya itu bisa berdamai, mencari solusi yang terbaik demi masa depan anak-anak. Semuanya itu kami jalani ya dengan baik sesuai dengan arahan. Terus juga kami bisa semuanya berproses gitu kan, nggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung dirubah gitu, semuanya butuh proses. Ya, mediasi berjalan dengan baik ya, doakan mudah-mudahan semuanya baik mediasi. Iya. Nah, kemarin di bandara ketemu. Wah, nggak nyimak nih. Oh, enggak. Bukan ngobrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim gitu. Jadi nggak langsung kita berdua. Jadi obrolan ditengahkan dari saya disampaikan ya, dari pihak Sarwenda juga menyampaikan gitu. Jadi dari pihak penengahnya adalah pakai perantara. Ya, secara langsung. Ya. Gitu. Apa? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.